Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Setelah 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 mendekati nihil. Hasil survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. WHO juga telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern. Walaupun demikian, saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Tentunya dengan keputusan ini, pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel YouTube-nya Gus Ida dan saya juga subscribe ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa yang telah bekerja keras selama 3 tahun dalam menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi kita. Sebuah tantangan yang sangat berat, sebuah persoalan yang sangat-sangat berat yang kita hadapi saat itu. Dan tidak ada standarnya, tidak ada pakemnya. Karena memang kita semuanya belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi ini. Kita ingat awal-awal dari WHO disampaikan, saya akan bertanya pada mereka, Presiden nggak usah pakai masker awal-awal, yang pakai masker hanya yang batuk-batuk, yang kena saja. Nggak ada seminggu, semua harus pakai masker. Ternyata mereka bingung, kita juga bingung. Begitu sampai pada puncaknya, semua negara cari yang namanya APD. APD semuanya kita juga cari kemana-mana. Ternyata kita sendiri bisa berproduksi dan dikirim ke negara-negara lain. Kita saking memang posisinya posisi semuanya bingung. Kasus COVID-19 pertama, masyarakat dihimbau jangan panik. 2 WNI terinfeksi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Pemerintah pun meminta masyarakat agar tidak panik. Negara menyatakan komitmennya untuk menanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan. Pada 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan 2 kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Sejak saat itu, kasus COVID-19 terus bertambah. 13 Maret 2020, berdasarkan Kepres nomor 7 tahun 2020, dibentuklah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang berada di bawah serta bertanggung jawab langsung pada Presiden. Masyarakat dihimbau untuk menggalakkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Meledaknya kasus COVID-19 membuat rumah sakit kewalahan. Beberapa bangunan dialihfungsikan menjadi rumah isolasi dan rumah sakit darurat COVID atau RSDC. Seperti contoh, Wisma Atlet Kemayoran yang dulu digunakan untuk perhelatan Asian Games 2018. Dan bagi yang tidak terlalu parah, masyarakat bisa melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Gelombang pertama kasus COVID-19 di Indonesia terjadi pada Januari sampai Februari 2020.
Pada saat itu, kasus COVID-19 harian tertinggi terjadi pada 30 Januari 2020, sebanyak 14.528 kasus. Gelombang kedua terjadi pada Juni sampai Juli 2021 akibat varian Delta. Kasus tertinggi terjadi pada 15 Juli 2021 dengan penambahan 56.757 kasus. Gelombang ketiga dipicu oleh varian Omicron. Sejauh 17 Februari 2022 saja sudah terjadi penambahan sebanyak 63.956 kasus. Di masa inilah tenaga kesehatan menjadi garda terdepan bersama para relawan dari pusat sampai tingkat desa berjibaku menghadapi wabah COVID-19. Virus COVID-19 terus bermutasi dan menyebar tak terkendali. Beberapa negara bahkan sampai melakukan lockdown. Pemerintah Indonesia sangat hati-hati dalam memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat melalui PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selain memberlakukan pembatasan kegiatan, pemerintah juga memberikan vaksinasi. Vaksin dosis pertama, vaksin dosis kedua, dan vaksin dosis ketiga atau booster. Pandemi menghantam berbagai sektor, terutama perekonomian masyarakat. Pemerintah pun menyalurkan beragam bantuan yang disalurkan melalui kementerian yang berbeda. Setiap bantuan memiliki syarat dan sasaran yang berbeda-beda. 1. Bantuan bagi mereka yang belum bekerja atau kehilangan pekerjaan karena pandemi melalui program Kartu Prakerja. 2. Subsidi listrik. Diskon diberikan bagi pelanggan dengan daya 450 volt ampere akan mendapat diskon 50%, sementara dengan daya 900 volt ampere diskon 25%. 3. Subsidi kuota belajar berisi data internet antara 7 sampai 15 GB sesuai jenjang pendidikan. 4. BLT UMKM atau BPUM. Pelaku usaha mikro bisa mendapat bantuan dari Kemenkop UKM sebesar 1,2 juta rupiah. 5. BSU atau bantuan subsidi upah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU sebesar 1 juta di wilayah PPKM level 3 dan 4 untuk pekerja bergaji di bawah 3,5 juta rupiah. 6. Bansos tunai untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM darurat. 7. Kartu sembako. Penerima program ini akan menerima bantuan dengan besaran manfaat Rp200.000 per bulan. Proses menuju endemi butuh waktu yang sangat panjang. Pemerintah mesti memastikan bahwa pandemi telah terkendali. Kemenkes menyatakan salah satu jalan menuju endemi adalah lewat percepatan vaksinasi. Vaksinasi yang lengkap hingga booster diharapkan akan memberikan pertahanan lebih tinggi bagi masyarakat melawan COVID-19. Kini kita telah tiba di masa endemi. Tetap jaga dirimu ya. Bagi banyak orang, masa pandemi menjadi masa yang tak terlupakan, di mana sebagian dari kita kehilangan keluarga dan orang yang disayangi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada juga yang kehilangan kesempatan untuk mengejar cita. Siapa yang menyangka bahwa akan datang pandemi yang membuat kehidupan seolah berhenti? Kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, perputaran uang yang begitu besar seiring masih melesatnya perekonomian kala itu mesti terhenti. Seluruh dunia berhenti. Semua orang harus diam di tempatnya dan saling menjaga jarak. Di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, proses belajar mengajar diharuskan dilakukan dari rumah. Tak jarang, tugas dari sekolah menjadi masalah tambahan bagi orang tua yang juga mesti memutar otak mencari pemasukan. Begitupun kantor-kantor memberlakukan work from home untuk pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Bagi para pekerja yang bekerja di tempat kerja, pedagang, dan beberapa pekerjaan lain mesti dirumahkan atau bahkan kehilangan pekerjaan. Bandara-bandara dan pelabuhan internasional juga sementara ditutup. Selain menutup pekerjaan orang-orang di bidang itu, juga menghambat kegiatan ekspor-impor antar negara. Bahkan, berhentinya kegiatan di pelabuhan-pelabuhan membuat pabrik-pabrik tidak bisa memasok kebutuhan-kebutuhan industri. Hingga akhirnya pabrik-pabrik yang tidak bisa lagi melakukan produksi, melakukan pengurangan pekerja atau PHK. Bahkan di ibu kota, para perantau yang kehilangan pekerjaan terpaksa tidur di pinggir jalan lantaran tak mampu lagi membayar kos atau kontrakan. Mereka ingin pulang ke kampungnya, tapi PPKM membuat mereka
tidak bisa pergi keluar kota. Di sisi lain, mereka sudah tidak punya pekerjaan dan uang untuk bertahan hidup. Wanita yang akan mudik menuju Lampung ini tiba-tiba menangis saat diminta putar arah di pos penyekatan pramudik kawasan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa siang. Pemudik yang tidak memiliki surat bebas COVID-19 ini pun memohon kepada polisi untuk diizinkan melintas. Pasalnya, kondisi pandemi COVID-19 membuat dirinya terkena PHK sehingga tidak ada lagi penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari di Jakarta. Pemudik wanita ini pun akhirnya diminta polisi melanjutkan perjalanannya menuju kampung halaman. Tentu saja, terkendalinya kasus COVID-19 hingga kini kita memasuki era endemi tak lepas dari peran seluruh elemen bangsa yang berjuang bersama, saling mengingatkan dan saling menguatkan. Dampak PSBB dan PPKM tak selamanya buruk. Tidak adanya aktivitas industri dan transportasi membuat udara menjadi lebih bersih. Langit yang biasanya berkabut polusi dan asap terlihat cerah dan biru. Beberapa netizen juga mengabadikan momen ini dengan berfoto di jalanan yang lengang dan sepi. Tutupnya restoran-restoran dan rumah makan menjadi kesempatan bagi mereka yang kreatif. Banyak dari mereka yang membuka warung dengan bermodalkan dapur saja dan menjualnya secara online. Mereka bermitra dengan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Era pandemi menandai sebuah era baru, yaitu era kolaborasi. Fenomena kriminalitas juga turut mewarnai krisis selama pandemi COVID-19. Hilangnya mata pencaharian dan kebutuhan untuk tetap bertahan hidup membuat angka pencurian dan kejahatan lain meningkat. Banyak juga dari masyarakat yang tergiur dengan menempatkan uang yang mereka punya pada robot trading abal-abal dan berharap uang mereka akan kembali berlipat ganda. Mereka tertipu oleh fenomena flexing, di mana para aktornya berfoya-foya di tengah pandemi. Ada pula yang bermodus membagikan uang di jalanan, bahkan di acara stasiun TV untuk menipu para korban. Mereka selalu bangga memakai barang-barang branded, memakai mobil mewah, padahal secara kasat mata saja terlihat tidak mungkin mereka bisa memiliki itu semua di usia yang masih muda. Tentu saja karena mereka bukan anak konglomerat. Proses vaksinasi pun tidak berjalan dengan mulus. Banyak masyarakat yang enggan divaksin dari karena takut jarum suntik, sampai ada yang termakan isu konspirasi bahwa vaksin mengandung chip Bill Gates. Ada juga yang percaya setelah divaksin bisa terhubung Bluetooth. Kocak memang. Namun belakangan, setelah kartu vaksinasi menjadi syarat mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, masyarakat berbondong-bondong mengikuti vaksinasi. Khas kelakuan warga plus 62. Demikianlah refleksi selama pandemi. Gimana menurutmu? Adakah ingatan yang melekat denganmu? Coba tulis di komentar. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.